Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, ketemu lagi bareng sama Bakti Desta Alamsyah di channelnya Bakti Desta Alamsyah. Ingat channelnya itu nulisnya BHAKTI Desta Alamsyah atau nulis baktinya pakai BH ya. Oke, kita cobain lagi siaran di dua platform. Satu kita siaran di YouTube, tentu direkam, bentar lagi kita tayangin. Dan satu lagi kita siaran di Instagram. Kenapa kita bareng di dua ini? Karena yang pertama, saya perlu Instagram untuk kita bisa ngobrol, tanya jawab. Syukur-syukur kalau teman-teman mau kasih tanggapan. Wah, itu keren banget ya. Itu bantuin saya juga materinya. Hey, hari ini sesuai janji kita kemarin, kita bakal angkat tema tentang sales go up, ngeles go out. Keren kan? Oke. Apa temanya, kita ulang? Sales go up and ngeles go out. Aduh, mantap kan judulnya kan? Oke. Jadi teman-teman, kenapa saya angkat tema ini? Karena kadang-kadang banyak yang merasa aneh kalau kita udah terjun ke bisnis, terutama yang berjualan ya, terutama ya, yang berjualan. Terus kemudian dia berasa aneh. Kenapa sales gue turun gitu kan? Itu bagi saya variabel yang jawabannya terlalu mudah gitu. Karena kalau dagang, ya pasti. Kalau nggak turun, naik. Kalau nggak naik, turun. Atau kalau kita rubah bahasanya, kalau dagang, kalau nggak sepi, rame. Kalau nggak rame, sepi. That's it. Pilihannya cuma dua. Jadi kunci jawaban untuk teman-teman yang jadi pedagang, kalau kita dagang gak usah ngeluh, karena rumusnya emang udah ketahuan. Kita bakal cuman menghadapi dua situasi pilihan. Kalau nggak rame, sepi. Kalau nggak jual untung, maka kita bakal rugi. That's it. Nah, kunci jawabannya tentu adalah kalau kita dagang, maka kita mesti bisa jago nyimpen. Kalau kita ngerasa nggak bisa nyimpen, maka kita mesti pikir dua kali untuk bisa dagang. Oke. Kemarin saya ketemu sama tamu yang datang ke kantor, berkunjung sepasang suami istri yang pada masa jayanya berdagang, dia sudah sampai bisa buka 4 buah ruko. Satu ruko diisi jualan mobil, satu ruko diisi jualan bahan material untuk bahan bangunan, satu ruko dia isi untuk jualan bakso, kemudian satu ruko lagi dia isi untuk jualan apa kemarin ini, kalau nggak salah fashion atau apa. Nah, begitu situasi masuk ke pandemi, otomatis semua jualan tadi mesti tutup mengikuti anjuran protokol pemerintah. Dan yang terjadi adalah ya datang, kemudian ngobrol, kemudian kita curhat. Kenapa ya dagangan saya begini dan mesti gimana kalau begini? Dan jawaban saya sama, konsisten. Kalau mau jadi pedagang, maka udah harus siap dengan situasi tadi. Kalau nggak rame sepi, kalau nggak sepi rame, kalau nggak untung rugi, kalau nggak rugi untung. That's it. Nah, barulah kita nyambung kepada, ya udah kalau gitu solusinya gimana dong? Solusinya kemarin kita udah bahas soal locking cost. Ingat kan locking cost? Jadi untung itu bukan sesuatu yang alami, tapi harus kita paksain. Oke? Catat ya. Untung itu bagi saya nih, sorry buat guru-guru yang lain, bagi saya untung itu dulu sesuatu yang harus dipaksain. Karena kalau alami, waduh sedih banget ya. Tiba-tiba kita jualan sampai akhir bulan, baru kita hitung, wih ternyata kita rugi. Waduh, sedih banget ya. Masih mending kalau kemudian jualan, kemudian, wih kita untung, oke. Tapi kalau kemudian jualan, wih kita rugi. Kenapa rugi? Karena kalau kita dari uang ini kita bayarin gaji, kita nggak dapat apa-apa nih, kita minus. Nah, suwe banget kan kalau gitu kejadiannya. Hey, kita sapa dulu nih, ada Rifki. Apa kabar Rifki? Bersediakah Rifki untuk ngobrol bareng? Ada R Budi juga sudah melambaikan tangan, bersediakah ngobrol bareng?
Ada Lia Juwita. Wah, ini teman lama nih. Kayaknya kita cobain sapa nih, Lia Juwita. Saya cobain undang Anda untuk ngobrol bareng ya. Kita cobain Lia Juwita. Hai Lia Juwita, kita cobain. Saya ngundang Anda nih untuk siaran bareng nih. Ini sahabat saya lama banget. Sahabat saya bahkan kalau nggak salah, waktu baru awal-awal saya mendirikan usaha franchise. Bahkan kalau nggak salah Lia Juwita ini bantuin saya waktu di awal-awal konsep desain. Ngedesain NFC, bener nggak ya? Ayo dong, tampil dong. Maaf lahir batin Pak Bos, bukan cuma lahir batin Bu. Saya ajakin Ibu siaran, oke? Ya? Oke Bu, siarannya please. Kita mengenang masa lalu boleh nggak? Ayo dong, tampil dong. Ayo dong Bu, tampil sini. Ayo Bu, wah lihat tidak dapat bergabung, sorry. Yaudah, nggak apa-apa. Lanjut ya. Oh ya teman-teman, sebelum kita ngobrol soal clue-nya, saya masih memberlakukan tawaran kemarin ya. Jadi kalau teman-teman punya konsep bisnis apapun yang merasa konsep bisnisnya bagus, terus kemudian dia dikemasnya juga mudah. Halo, apa kabar? Partner saya di Best Institute, Hendra Guntara. Wow, ini juga salah satu orang hebat di Bandung nih. Calon wali kota masa depan, bener gak? Siap. Ini jagoan saya nih buat wali kota masa depan nih. Ketua KNPI Bandung, Hendra Guntara. Ada juga Natalia Kani bergabung, saya lambai juga. Oke. Saya kayaknya pengen juga ngajakin Kang Hendra siaran ya. Cobain ya. Kita ajak Kang Hendra siaran. Kang Hendra, saya ngundang Anda siaran langsung nih. Ini penting nih, orang penting nih. Harus ajak siaran. Ayo dong, live bareng ya. Nah, Assalamualaikum Kang Hendra, apa kabar? Wih, lihat dong, seluruh penjuru Bandung harus lihat nih. Orang ganteng ini calon orang gede masa depan nih ya. Ramalan saya calon wali kota Bandung nih, amin. Mudah-mudahan periode yang akan datang ya, mudah-mudahan ya. Jangan lama-lama lah. Langsung maju aja. Yang dukung ini nih, yang dukung ini nih, pasti jadi. Sehat Kang? Alhamdulillah. Hari ini saya lagi ngomongin tema soal sales go up dan ngeles go out. Beda dikit sih, sales go up, ngeles go out. Sebab banyak teman-teman yang masih bertanya kepada saya, dagangan saya kok sepi ya di masa pandemi ini. Nah, saya bilang ke mereka, kan dari dulu gue bilang bisnis, bukan cuma dagang. Kalau dagang, variabelnya udah ketebak. Kalau nggak rame ya sepi. Kalau nggak untung ya rugi. Tapi kalau bisnis, masih banyak variabel-variabel lain gitu kan. Yang ini nggak jalan, yang ono jalan, yang ini sepi, yang ono rame, kan begitu. Oke, tapi yaudah nggak apa-apa. Sekarang saya minta tanggapan dari, ini sebetulnya politikus nih, bukan entrepreneur nih, tapi nggak apa-apa lah. Karena politikus yang satu ini juga punya restoran kan. Gimana pendapatnya soal pandemi yang bikin jualan jadi sepi nih? Pandemi memang merusak semua lini kehidupan. Semua sedikit, oh, hancur. beda kan kalau politikus ngomong awalnya aja udah beda kan. Oke. Terus curhat dulu apa yang dialamin dari restorannya, terus udah gitu rencana exit plan-nya gimana nih, jalan keluarnya gimana nih? Ya perjalanan kemarin selama COVID sama lah mungkin dengan teman-teman yang startup yang lain. Kita kan usaha ya pemula, saya juga dibimbing oleh Kang Bakti. Wih. Cuma dia itu tadi saya salah jadi pedagang bukan. santai. Oke, lanjut. Ketika terjadi situasi kayak kemarin, akhirnya ya terkena dampaknya banget. Padahal kan Kang Bakti sebelum pandemi ini datang udah memberikan segmen tentang bagaimana kita berbisnis online. Yes. Coba kalau waktu adopsi UMKM kita atau usaha kita, kafe kita dengan sistem online juga, marketnya di push di situ juga. Caranya waktu itu nggak terlalu di online, akhirnya betul-betul sangat terkena dampak akhirnya. Gitu kan. Jadi
kalau sekarang sih kalau rencana ke depan ya seperti yang Kang Bakti tadi sampaikan, makanya saya juga ikut mengikuti live IG-nya Kang Bakti supaya bisa tahu nih Mantap. gimana cara jalan situasi hari ini. Mantap. Good, bagus. Masih sopan nih pertanyaannya. Beberapa teman yang lain bilang, "Bak, lu gila ya. Lu pandemi malah ngajakin orang usaha. Lu nawarin orang buat investasi. Orang semua tuh tiarap, katanya mengamankan duitnya masing-masing." Saya bilang cuma satu. Kalau lu turunan sultan, yang duitnya nggak bakal habis 7 turunan, oke, fine. Tapi kalau lu hidup dari jualan, bisnis, kemudian punya tabungan, kita mau coba tes seberapa lama tabungan lo bertahan. Iya kan? Dan sekarang semua teman-teman saya bilang semua sedang melaksanakan prosedur mantap, yaitu makan tabungan. Dan saya udah tebak berapa lama lo bertahan dengan tabungan lo? 3 bulan? 6 bulan? 9 bulan? Kayaknya kalau sampai lolos setahun itu udah hebat, tabungannya udah keren berarti. Karena beberapa teman saya yang Jakarta, itu ada yang ngirim ke saya foto mobil Mercedes-nya yang pintu 2 itu, SLK seri terbaru. "Bak, gue butuh Nopego dong, simpen nih BPGB mobil." Ada lagi yang lebih gila, Range Rover yang miliaran itu juga sama. "Bak, simpen dong, kasih gue duit ratusan juta." Luar biasa, semuanya tiarap memang. Oke, jadi kuncinya adalah sama kayak sepak bola. Nggak ada pilihan yang bagus kecuali melawan. Kalau di sepak bola katanya gini kan, pertahanan terbaik adalah melawan. Nah, jadi saya situasikan sekarang, saya coba bikin penjualan, ada lisensi rumahan. Kebayang nggak? Franchise yang harga normalnya di tahun-tahun kemarin itu 200 juta, sekarang saya jual cuma 5 jutaan doang. 5 jutaan doang. Dan itu masih banyak orang yang, Hah? 5 juta? Bisa lebih murah lagi nggak? Saya bilang, wow, surprise gitu kan. Ya inilah situasinya, memang berarti begitu sulit. Tapi untuk UMKM tetap saya berikan porsi yang istimewa. Kalau memang produk mereka begitu bagus, nggak apa-apa. Saya balik situasinya. Nggak usah mereka bayar saya, tapi saya beri mereka fasilitas aplikasi gratis. Nah, jadi kalau beberapa teman-teman di luar sana, teman Kang Hendra misalnya, ada yang merasa punya produk bagus. "Pak Hendra, saya punya produk bagus nih. Ini produk jamin rame, jamin booming, jamin keren." Kayak fenomena-fenomena kemarin ya, sebelah kan gitu kan bikin rame kan. Bakso aci juga bikin rame, booming. Geprek bikin booming. Sempat juga ada Milo bikin booming. Nah, kalau mereka punya kekuatan membayangkan produk ini bakal booming, boleh datang ke kantor kita, Base Institute, ya. Nanti kita kasih aplikasi gratisan. Memang aplikasi ini dibuat gratis untuk ngebantu teman-teman UMKM yang bulan-bulan ini memang kerepotan. Minimal dengan aplikasi ini, dia bisa menampilkan semua produk-produk yang dia bisa difoto, dipasarkan, ditawarkan untuk diorder, kemudian dikirimkan. Dan itu semuanya sudah otomatis. Jadi kita nggak perlu keluar rumah, nggak perlu ngecek ATM, semuanya sudah masuk ke aplikasi kita. Kira-kira gitu. Oke, Kang Hendra, ini sekarang menit ke-13, saatnya beriklan. Silakan Kang Hendra, mau beriklan restorannya, mau beriklan politik juga boleh, mau langsung kampanye juga boleh. Silakan sebutkan Instagramnya, nomor WA-nya, dan apa yang Kang Hendra Guntara ingin sampaikan ke warga Sebandung Raya ini, gitu. Siap, silakan. Sebenarnya bukan lebih ke saya kepikiran soal kerjasama program nih Kang. Jadi kebetulan KNPI ini sekarang sedang memposting beberapa, jadi kita membuka pendaftaran untuk para UMKM baru, kemudian mereka daftar, mereka mengirimkan. Jadi tagline kita memang bantu UMKM. Bagus. Kan sekarang yang program dari mulai pusat, kemudian provinsi juga, dan Kota Bandung juga sama. Kita memposting sementara hari ini memang menggunakan media sosial, Instagram salah satunya. Nah, tadi itu menarik yang tadi Kang Bakti sampaikan, kalau misalkan UMKM yang daftar ke kita itu kemudian nanti didaftarkan juga di
di aplikasi yang tadi Kang Bakti sampaikan. Siap. Sebut pikiran untuk memposting itu, jadi bikin laman khusus di website KNPI. Tapi karena memang KNPI ini bukan untuk profit, saya juga agak keberatan kemarin itu. Tapi tadi Kang Bakti menyampaikan, jadi agak menarik nih dikolaborasikan. Kebetulan memang teman-teman yang daftar itu sekarang sudah hampir 100 Kang. Mantap. 100 yang meminta untuk diposting oleh media sosial KNPI. Jadi setiap hari laman media sosial KNPI itu udah kayak dagang. Siap. Instagramnya tuh. Mantap. Hari ini 2 produk, hari ini 2 produk. Jadi tapi memang mungkin nanti ke depan akan kita hapus di Instagram. Nah, kita akan bikin halaman khusus di website KNPI. Tapi dengar tadi Kang Bakti bercerita, kita jadi tertarik nih. Karena kalau di KNPI kan kita hanya menampilkan produk dan alamat saja kan. Kalau di Kang Bakti dengan aplikasi mereka bisa langsung dipasarkan. Yes. Dan orang kalau yes. bisa langsung kan. Nah, ini menarik Kang. Nanti siap. Dikolaborasikan. Kalau untuk Kang Hendra dan kebutuhan Kang Hendra, saya siap. Apapun pokoknya, ya. Silakan datang ke kantor kita loh, kantornya Base Institute. Kan Kang Hendra juga direkturnya kan. Nah, nanti saya unjukkan ke Kang Hendra. Memang aplikasi ini gratisan untuk bantu teman-teman yang kena krisis dalam rangka pandemi. Jadi kalau nanti saya capture ke Kang Hendra. Semua usaha apapun, sandang, pangan, papan, selama itu memang bisa terbantu dengan adanya aplikasi marketplace yang di dalamnya dia bisa menunjukkan produk-produk layanan dia bisa menampilkan stoknya ada berapa, harganya berapa, pengiriman paketnya berapa, kemudian orang transfer ke dia sudah terima, dia konfirmasi, itu semuanya sudah lengkap. Saya rasa sudah cukup memadai lah untuk teman-teman UMKM. Oke? Siap. Kak Yuna belum nyampein tadi, Instagramnya belum sampein, Instagram, nomor WA-nya belum sampein, silakan. Kalau Instagram saya mah Hendra Guntara kan. Oke, di follow ya. Oke. Yang follow pasti di follow back kan. Ada nomor WA mungkin yang mau diinfokan, nomor WA? Apa? Nomor WhatsApp mau diinfokan? Nomor WA 0811 202009. Oke. Diulang. 0811 202009. Oke. Siap. Kang Hendra, thank you banget. Sukses semuanya. Semoga segera 2 tahun depan maju ya. Oke, salamnya begini. Kalau saya bilang be the best, Kang Hendra jawabnya yes gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Be the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.